Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan membuat video animasi tentang statistik deskriptif, review matematika dasar, rasio, rate, average, dan jenis data dan juga sumber data. Dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Pinelita Gracia Evelyn Doro dengan NIM 1020240013 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, mata kuliah Biostatistik dengan dosen pengampu Ibu Pumarida Simbolon, SKM MKes. Langsung saja ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan salah satu metode statistika yang berkaitan untuk pengumpulan dan penyajian sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Memberikan informasi yang berguna di sini dimaksudkan bahwa penyajiannya akan memudahkan pembaca ataupun pengguna informasi untuk dapat membaca dan memanfaatkan data secara lebih mudah. Tujuan dari statistik deskriptif adalah untuk mendeskripsikan ataupun memberikan gambaran tentang subjek penelitian secara ringkas dan bukan untuk menyimpulkan ataupun berspekulasi. Dalam statistik deskriptif, data dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi, grafik bagan, atau narasi di mana rata-rata, modus, median, rentang, dan standar deviasi dihitung. Statistik sebagai alat bantu. Yang pertama yaitu dengan alat bantu statistik, seseorang dapat membuat perbandingan dari rata-rata yang terkumpul. Peneliti dapat mencari nilai rata-rata dari dua kelompok sehingga dapat memberikan kekuatan dan kelemahan masing-masing kelompok. Yang kedua yaitu dengan alat bantu statistik dapat meningkatkan efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat dengan membatasi cara kerja dan juga cara berpikir. Yang ketiga yaitu dengan statistik dapat melihat ada atau tidaknya hubungan di antara beberapa variabel yang diteliti. Yang keempat yaitu dengan menggunakan statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Yang kelima yaitu dengan alat bantu statistik, peneliti dapat mengukur kebenaran suatu gejala ataupun sumbangan ataupun besar pengaruh suatu gejala terhadap variabel yang lain. Dan yang terakhir yaitu dengan bantuan statistik dapat menentukan hubungan sebab akibat. Yang selanjutnya yaitu review matematika dasar. Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam berbagai jenjang pendidikan karena merupakan induk dari segala ilmu. Bangun datar merupakan salah satu materi dari matematika yang memiliki banyak macamnya, salah satunya yaitu segitiga. Segitiga merupakan sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi, 3 buah titik sudut, dan juga memiliki alas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat memahami proses kegiatan belajar mengajar pada materi luas dan keliling segitiga. Karena ini merupakan salah satu materi yang ada dan harus dipelajari pada pelajaran matematika di sekolah dasar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Systematic Literature Review atau yang disebut sebagai SLR. Yang selanjutnya yaitu rasio. Rasio merupakan angka perbandingan atau dapat diterjemahkan sebagai dibanding dengan jadi. Rasio adalah perbandingan suatu peristiwa atau event di mana numerator atau X dan peristiwa lainnya yang tidak berhubungan sebagai denominator atau Y. Rasio juga digunakan untuk menyatakan besarnya kejadian. Contoh rumus rasio adalah sebagai berikut. Rasio sama dengan X per Y kali K, di mana X adalah banyaknya peristiwa atau orang yang mempunyai satu atau lebih atribut tertentu. Y adalah banyaknya peristiwa atau orang yang mempunyai satu atau lebih atribut tertentu, tetapi dalam hal ini berbeda atributnya dengan anggota X. Dan K adalah konstanta. Karena K sama dengan 1, maka rumus rasio dapat disederhanakan menjadi rasio sama dengan X per Y. Selanjutnya itu rate. Rate adalah jenis rasio di mana kedua angka mewakili hal yang berbeda. Misalnya, angka dapat membandingkan jumlah pasien dan jumlah hari dalam jangka waktu tertentu, atau jumlah pasien dan jumlah pasien yang memiliki pasien tertentu.
rate biasanya dinyatakan sebagai persentase. Untuk alasan ini, sebagian besar rate harus mencakup tanda persen setelah nilainya. Untuk menghitung rate, ada rumus penting yang perlu diingat. Rumus rate yaitu rate sama dengan A per A tambah B kali 100. Keterangannya yaitu A merupakan jumlah kejadian dalam periode waktu tertentu, B merupakan jumlah kejadian yang dapat terjadi dalam periode waktu tertentu. Mengalihkan rate dengan 100 menempatkan titik desimal di tempat yang tepat untuk suatu persentase, yang artinya perbedaan antara 0,305% dan 30,5%. Ini adalah perbedaan yang penting sehingga merupakan langkah yang tidak boleh dilewati. Selanjutnya itu average. Average adalah nilai tunggal yang dianggap dapat mewakili keseluruhan nilai dalam suatu data. Nilai rata-rata umumnya cenderung terletak di tengah suatu kelompok data yang disusun menurut besar kecilnya nilai. Jenis-jenis data rata-rata ada tiga, yaitu yang pertama rata-rata hitung atau arithmetic mean, rata-rata ukur atau geometric mean, dan yang terakhir itu rata-rata harmonik atau harmonic mean. Perhitungan penting berikutnya untuk dipahami adalah rata-rata. Ini juga disebut sebagai rata-rata aritmatika atau mean arithmetic. Mean aritmatika adalah tipe rata-rata yang paling umum. Untuk menghitung mean aritmatika, jumlah semua bilangan dalam kelompok data dibagi dengan jumlah item dalam kelompok data tersebut. Nah, selanjutnya karena setelah selesai memaparkan materi, di sini ada soal kasus sebanyak 3 kasus. Yang pertama yaitu dalam sebuah sekolah terdapat 300 siswa laki-laki dan 200 siswa perempuan. Kepala sekolah ingin mengetahui perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan untuk menentukan rasio dalam pembagian fasilitas. Manakah konsep yang paling sesuai yang digunakan dalam analisis ini? Nah, pembahasannya yaitu rasio digunakan untuk membandingkan dua jumlah yang berbeda seperti jumlah siswa laki-laki terhadap jumlah siswa perempuan. Dalam konteks ini, kepala sekolah memerlukan rasio untuk memahami distribusi siswa secara proporsional dan dalam fasilitas sekolah. Jadi jawaban yang benar yaitu B, rasio. Soal yang kedua yaitu sebuah rumah sakit mencatat jumlah pasien yang mengalami komplikasi pasca operasi dalam 1 tahun. Dokter ingin mengetahui seberapa sering komplikasi terjadi dibandingkan dengan total jumlah pasien yang menjalani operasi. Konsep statistik mana yang paling sesuai untuk digunakan dalam analisis ini? Jawaban yang benar yaitu rate ataupun laju kejadian. Nah, kenapa jawabannya rate? Karena rate digunakan untuk mengukur frekuensi kejadian dalam suatu populasi dalam periode tertentu. Dalam kasus ini, dokter ingin mengetahui berapa banyak komplikasi yang terjadi dibandingkan dengan jumlah pasien yang menjalani operasi, sehingga konsep rate adalah yang paling tepat. Soal kasus yang ketiga yaitu sebuah toko memberikan diskon sebesar 20% untuk semua barang. Jika harga asli sebuah sepatu adalah 500.000, bagaimana dari harga ini yang akan menjadi potongan harga berdasarkan diskon tersebut? Jawaban yang benar yaitu 100.000. Kenapa 100.000? Karena diskon 20% berarti pelanggan mendapatkan 20/100 dari harga asli sebagai potongan harga. Jadi jumlah yang akan dipotong dari harga asli adalah 100.000. Selanjutnya materi yang kedua yaitu jenis data dan juga sumber data. Data merupakan komponen yang krusial sehingga dalam perjalanannya data yang dikumpulkan harus memenuhi syarat pada pemeriksaan keabsahan data. Data dalam biostatistik umumnya didasarkan pada pengamatan individual. Data tersebut merupakan pengamatan ataupun pengukuran yang dilakukan pada unit sampel terkecil.
Unit seperti kecil ini seringkali tapi tidak selalu juga merupakan individu dalam pengertian biologis biasa. Jadi, kita perlu mengukur berat pada 100 ekor tikus. Maka berat setiap tikus merupakan pengamatan individual. Berat 100 ekor tikus tersebut secara bersama-sama mewakili sampel pengamatan yang didefinisikan sebagai kumpulan pengamatan individual yang dipilih melalui prosedur tertentu. Yaitu selanjutnya jenis data berdasarkan sifatnya. Jenis-jenis data dapat dibagi menurut sifatnya, menurut sumbernya, menurut cara memperolehnya, dan juga menurut waktu pengumpulannya. Menurut Supranto tahun 2000. Menurut sifatnya, data dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Kemudian jenis data kualitatif terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu data nominal dan juga data ordinal. Begitu pula dengan jenis data kuantitatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu data interval dan juga data rasio. Pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam suatu kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, warna merah, hijau, biru, kuning, hitam, dan lain-lain. Contoh data kualitatif adalah data gender, data golongan darah, data tempat tinggal, ataupun data jenis pekerjaan. Agar dapat melakukan proses pada data kualitatif atau non-metrik, data tersebut harus diubah ke dalam bentuk angka. Proses ini dinamakan dengan kategorisasi. Data kualitatif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data nominal dan juga data ordinal seperti yang saya katakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan positivistik atau data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk menghasilkan suatu kesimpulan, filsafat positivistik digunakan pada populasi ataupun sampel tertentu. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif berarti penelitian yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan juga sistematis. Metode kuantitatif juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai ide baru dengan data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik menurut Sugiono 2018 dan HLM 14. Halaman 14, berpendapat bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Selanjutnya yaitu jenis data berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu data epidemiologi. Epidemiologi biasanya dianggap sebagai cabang ilmu kedokteran yang menangani populasi bukan individu, sementara dokter di rumah sakit mempertimbangkan pengobatan dan saran terbaik untuk diberikan kepada setiap pasien agar pasien tersebut dapat sembuh. Epidemiologi mempertimbangkan saran apa yang harus diberikan kepada masyarakat umum untuk mengurangi beban penyakit secara keseluruhan. Namun karena hubungannya dengan agregasi ataupun orang, epidemiologi juga merupakan cabang ilmu statistik terapan. Kemajuan dalam penelitian epidemiologi umumnya dicapai melalui interaksi disiplin ilmu kedokteran dan statistik. Profesi lain yang sering terwakili dalam kelompok penelitian epidemiologi adalah ahli biokimia, sosiologi, dan spesialis komputer.
Dalam kasus tertentu, profesi lain seperti ahli gizi, ekonomi, mungkin juga diikut sertakan. Selanjutnya yaitu data klinis. Data klinis diartikan sebagai data hasil pemeriksaan pasien, pengobatan, perawatan yang dilakukan oleh praktisi kesehatan dan penunjang medis terhadap pasien rawat inap maupun rawat jalan. Data atau informasi klinis yang terakumulasi dalam rekam medis merupakan basis data yang dibedakan dalam jenis data yang diinginkan dan fungsi kegunaannya, sehingga menghasilkan beragam data ataupun informasi. Persentase pengisian data klinis oleh para item diagnosis. Angka ketidaklengkapan disebabkan oleh banyaknya dari berkas rekam medis yang tidak diisi oleh dokter yang menjadi dokter penanggung jawab pasien atau DPJP dan diisi oleh dokter pengganti. Diagnosis adalah hasil dari evaluasi dan itu mencerminkan sebuah temuan. Jika item diagnosis tidak terisi, maka pelayanan seperti penentuan kode penyakit akan menjadi terhambat dan tentunya akan berpengaruh terhadap proses klaim asuransi kesehatan seperti halnya program BPJS yang menggunakan indikator kode diagnosis dalam menghitung tanggungan biaya pasien. Contohnya, diagnosis. Kesimpulan medis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi kondisi pasien. Diagnosis adalah kesimpulan medis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi kondisi pasien, dan itu merupakan contoh dari data klinis. Selanjutnya yaitu data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Peneliti menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data primer seperti wawancara, observasi, dan juga survei. Wawancara adalah metode yang umum digunakan untuk mengumpulkan data primer, di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban mereka. Observasi juga merupakan metode yang efektif di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas atau kejadian tertentu yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer memiliki beberapa karakteristik yang membuat penting dalam penelitian. Yang pertama yaitu data primer adalah data mentah yang belum diolah sehingga memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data dalam secara lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu data primer memberikan informasi yang langsung dari sumber pertama sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi atau distorsi informasi. Oleh karena itu, data primer sangat penting dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif karena dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen literatur atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya, sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan juga data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai jenis sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan juga internet. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan referensi seperti buku, jurnal, dan juga internet untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan. Selanjutnya itu data nominal. Nah, data berskala nominal ini merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi ataupun klasifikasi, yakni pengelompokan berdasarkan ciri-ciri yang sama. Masing-masing kelompok diberi simbol berupa angka sebagai pembeda supaya dapat digunakan ataupun diolah dalam statistik. Data yang sudah dikelompokkan pada masing-masing kelompok yang dibuat peneliti tidak dapat dibedakan berdasarkan tingkatannya,
Jadi, di antara kelompok tersebut tidak memiliki tingkatan ataupun tidak berjenjang. Pada umumnya, data berskala nominal merupakan data kualitatif sebagai ciri yang menempel pada diri subjek penelitian. Data tersebut tidak dapat dikumpulkan dengan memberi satu atau banyak pertanyaan, ataupun dapat diketahui melalui data sekunder. Menurut para ahli statistik, data berskala nominal dianggap paling rendah tingkatannya. Selanjutnya yaitu data ordinal. Data ordinal yaitu data yang diperoleh dengan cara menyusun kategorisasi atau klasifikasi. Namun, keseluruhan kelompok kategori ataupun klasifikasi tersebut bersifat berjenjang atau dapat dibedakan tingkatannya. Pada umumnya, data berskala ordinal dikumpulkan dengan menggunakan cara konstruk atau disusun terlebih dahulu dengan berbagai item yang mencirikan data, atau disebut pula sebagai variabel konstruk. Supaya dapat diolah melalui statistik, maka masing-masing kategori diberi simbol angka untuk menunjukkan keberadaan tingkatannya. Selanjutnya yaitu data interval. Data interval adalah data yang berwujud angka ataupun skor yang dapat diperoleh dengan memberi suatu pertanyaan pada diri subjek atau dapat dicari dari data dokumenter. Data berskala interval dapat dibedakan menurut kategori atau dapat berjenjang seperti ordinal. Jarak 2 titik pada skala data interval sudah diketahui atau diukur dengan pasti dan memiliki unit pengukuran yang sama sehingga jarak jenjangnya sama. Yang selanjutnya yaitu data rasio. Data berskala rasio merupakan data kuantitatif yang diperoleh dengan cara pengukuran, yang dimana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui. Hasil pengumpulan data dari masing-masing subjek penelitian dapat disusun dalam kategorisasi. Data berskala rasio juga dapat dilakukan dengan operasi matematika. Misalnya 2 motor tambah 3 motor sama dengan 5 motor. Bedanya dengan data interval, bahwa data berskala rasio mempunyai titik nol mutlak. Nah, karena semua materi setelah saya sampaikan, selanjutnya yaitu soal kasus pada materi yang kedua, yaitu yang pertama, seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan sedang mengumpulkan data tentang tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan pendaftaran online di rumah sakit. Ia meminta pasien untuk memberikan penilaian dalam skala sangat puas, cukup, kurang, atau tidak puas. Data yang dikumpulkan termasuk jenis apa? Nah, jawaban yang benar yaitu bagian B. Mengapa jawabannya bagian B? Yaitu karena data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori ataupun deskripsi dan bukan angka. Karena data yang dikumpulkan berupa tingkat kepuasan dalam bentuk kata-kata, maka ini termasuk dalam data kualitatif. Soal yang kedua yaitu seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan ingin mengetahui tingkat pemahaman pasien tentang penggunaan rekam medis elektronik di rumah sakit. Ia membagikan kuesioner langsung kepada pasien dan mencatat jawaban mereka. Data yang dikumpulkan termasuk dalam jenis apa? Nah, jawaban yang benar yaitu data primer. Mengapa data primer? Nah, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Karena mahasiswa ini membagikan kuesioner sendiri kepada pasien, maka data tersebut dapat disebut sebagai data primer. Nah, soal yang terakhir yaitu dalam sistem informasi rumah sakit, setiap pasien memiliki nomor rekam medis yang unik. Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi pasien di seluruh unit layanan. Berdasarkan jenisnya, data ini termasuk dalam kategori apa? Jawaban yang benar yaitu kualitatif. Mengapa kualitatif? Meskipun nomor rekam medis berbentuk angka, fungsinya adalah sebagai identitas unik, bukan sebagai nilai yang dapat dihitung ataupun dibandingkan. Oleh karena itu, data ini dianggap sebagai data kualitatif dalam bentuk kategori. Baik, sekian video animasi yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.